Perkenalkan, nama saya Roby Kulfit Simanjuntak. Saya dari Sosial Ekonomi Perikanan ingin mempresentasikan PowerPoint saya mengenai ekosistem danau. Pengertian ekosistem danau. Ekosistem danau merupakan ekosistem yang cakupan wilayahnya berupa danau dan sekitarnya. Ekosistem sendiri merupakan interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan danau merupakan ceruk atau cekungan yang terdapat pada permukaan bumi dan terisi oleh air. Sehingga dapat dikatakan bahwa danau ini merupakan hubungan dari beberapa populasi yang hidup di suatu ceruk atau cekungan terisi air di permukaan bumi dan saling mengadakan interaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya. Ekosistem danau ini termasuk ke dalam ekosistem air tawar. Meskipun secara umum air di danau bisa juga terisi air asin, ekosistem danau ini tidak hanya meliputi di air saja, namun juga daratan yang ada di sekitar danau tersebut. Ciri-ciri ekosistem danau. Terdapat variasi suhu yang tidak mencolok. Ekosistem danau ini mempunyai suatu ciri, yakni mempunyai variasi suhu yang tidak mencolok. Ciri ini memang rata-rata dimiliki oleh ekosistem air tawar yang lain pula. Variasi suhu mempunyai arti bahwa suhu antara siang dan malam tidak terlalu mencolok perbedaannya. Terlebih di wilayah cekungan air, biasanya cahaya matahari yang masuk tidak dapat menembus terlalu dalam, namun hanya beberapa meter saja. Sehingga hal ini tidak akan menimbulkan perbedaan jauh antara suhu siang dan suhu pada malam hari. Yang kedua, memiliki penetrasi cahaya yang kurang. Masih berkaitan dengan ciri yang pertama, yakni tentang cahaya matahari yang menyinari wilayah danau. Ekosistem danau ini merupakan ekosistem yang mempunyai penetrasi cahaya yang kurang. Hal ini karena sinar matahari hanya mampu menembus permukaan danau hingga beberapa meter saja. Maka dari itulah, wilayah air di danau memiliki penetrasi cahaya yang kurang. Yang ketiga, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Karena letaknya di lingkungan daratan dan cakupan wilayahnya pun tidak luas, maka ekosistem danau ini sangat dipengaruhi cuaca dan juga iklim. Memang air danau ini biasanya tidak pernah habis, namun ketika musim penghujan tiba, air danau juga bisa bertambah banyak. Selain itu, tingkat kesuburan di daratan sekitar danau ini juga tergantung pada cuaca maupun iklim. Di negara memiliki 4 musim, mungkin saja air danau akan membeku menjadi es pada bagian permukaan karena dipengaruhi oleh dinginnya udara di sana. Yang keempat, jenis tumbuhan didominasi oleh ganggang atau tumbuhan biji. Biasanya ekosistem danau ini mempunyai flora yang khas, yakni berupa ganggang dan tumbuhan biji. Selain itu, tumbuhan yang ada di danau ini merupakan tumbuhan yang sudah beradaptasi dengan lingkungan air tawar. Beberapa ciri dari tumbuhan yang hidup di air tawar antara lain. Yang pertama, bersel satu. Yang kedua, memiliki dinding yang kuat. Yang ketiga, air masuk ke dalam sel hingga maksimal dan kemudian akan berhenti sendiri. Yang keempat, tumbuhan tingkat tinggi memiliki jangkar yang berupa akar sulur. Yang kelima, tumbuhan rendah memiliki tekanan osmosis yang sama dengan tekanan osmosis lingkungan atau isotonis. Jenis-jenis ekosistem danau. Yang pertama, berdasarkan jenis airnya. Danau air tawar. Danau air tawar adalah danau yang berisikan dengan air tawar. Danau jenis ini biasanya memiliki suatu ciri khas, yakni mempunyai pelepasan yang berupa sungai. Contoh danau air tawar ini adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Yang kedua, danau air asin. Danau air asin adalah danau yang diisi oleh air yang rasanya asin. Berbeda dengan danau air tawar yang memiliki pelepasan berupa sungai, danau air asin ini justru tidak memiliki pelepasan berupa aliran air.
Hal ini karena biasanya danau air asin adalah tujuan akhir dari sungai-sungai tersebut. Satu-satunya pelepasan yang dimiliki oleh danau ini hanyalah penguapan. Contoh danau air asin ini adalah Danau Sentani di Papua. Yang ketiga, danau air asam. Jenis danau berdasarkan airnya yang ketiga adalah danau air asam. Seperti kedua danau sebelumnya, danau air asam ini adalah danau yang memiliki air tingkat keasaman tinggi. Air yang mengisi danau ini merupakan air yang berasal dari belerang. Danau air asam ini biasanya adalah danau kawah gunung berapi yang berisi oleh air hujan dan airnya berwarna hijau ke kuning-kuningan. Contoh danau air asam ini adalah Danau Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Yang kedua, berdasarkan kapasitas airnya. Berdasarkan kapasitas airnya, danau dibedakan menjadi beberapa macam. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, danau permanen, yakni danau yang mana kapasitas airnya tidak mempengaruhi oleh musim, sehingga volume air yang ada di danau tersebut tidak bergantung pada musim. Yang kedua, danau temporer, yakni merupakan danau yang mana kapasitas airnya dipengaruhi oleh musim. Kapasitas air yang mengisi danau ini bersifat fluktuatif, yakni meluap pada saat musim penghujan tiba dan surut ketika musim kemarau tiba. Yang ketiga, berdasarkan produk materi organik. Berdasarkan produksi materi organiknya, danau dibedakan menjadi beberapa macam. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, danau oligotropik, yaitu danau yang kekurangan makanan karena fitoplankton yang ada di danau tersebut, yaitu daerah limnetik tidak atau kurang produktif. Yang kedua, danau eutrofik, dan yaitu wujud lawa dari danau oligotropik atau danau eutrofik ini merupakan sebuah danau yang dangkal dan kaya dengan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik pada danau ini sangatlah produktif. Yang ketiga, danau tektonik. Danau tektonik adalah danau yang terbentuk oleh tenaga endogen yang bersumber dari gerakan-gerakan tektonik seperti cekungan-cekungan akibat patahan dan juga lipatan. Manfaat ekosistem danau. Yang pertama, ekosistem merupakan sumber plasma nafta yang berpotensi sebagai penyumbang berbagai bahan genetik. Yang kedua merupakan tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora maupun fauna yang bersifat penting. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya danau ini merupakan tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna. Selain sebagai tempat hidup, tentu saja juga di situ juga terjadi peristiwa interaksi hingga siklus hidup flora dan fauna yang tertentu. Yang ketiga, merupakan sumber air bersih yang serbaguna dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya. Air yang ada di danau merupakan air yang bersih. Apabila danau tersebut merupakan jenis danau air tawar, maka air danau tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan. Di antaranya adalah kepentingan rumah tangga, industri, maupun pertanian. Kalau pertanian ini untuk mengairi lahan persawahan atau ladangnya. Yang keempat, merupakan tempat menampung air bersih. Danau juga sangat berfungsi sebagai tempat menampung air bersih, baik itu air hujan, aliran permukaan, sungai-sungai maupun air bawah tanah. Hal ini akan sangat berguna sebagai tempat menampung cadangan air, sehingga air ini dapat digunakan untuk ketika musim kemarau tiba. Yang kelima, memelihara iklim mikro. Iklim mikro merupakan iklim yang mencakup wilayah sempit, yakni yang ada di daerah sekitar saja. Keberadaan danau ini dapat memperbaiki iklim mikro di sekitar daerah danau tersebut karena dapat mempengaruhi kelembapan dan juga curah hujannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih.